Hello students, I'm Miss Nia. Today I will explain to you about example of angles associated with transversal and parallel line. In last material, we have learned about angles associated with transversal and parallel line. So in maths, there are three angles. First, corresponding angle mean sudut sehadap. Sudut sehadap itu mempunyai sudut yang sama besar. And then second is alternate angle. Alternate angle means sudut dalam berseberangan. So they have same size. Okay, next third is interior angle means sudut dalam sepihak. Oke, so sudut dalam sepihak itu jika dijumlahkan kedua sudutnya yaitu 180 derajat. Next, we will solve some question about angles associated with transversal and parallel line. Please check it out. Okay, before we solve the question, we must read the order. For each question, calculate the missing angle and give a reason for your answer. Nah, jadi sebelum kita menuliskan jawabannya, kita baca dulu perintahnya. Di sini kita akan menghitung sudut-sudut yang tidak ada di dalam gambar dan kita akan memberikan apa alasan dari jawaban yang kita tentukan. Okay. First, we must see the question. First question. In question number 1, angle A degree and 72 degree are, okay, so A degree and 72 degree are alternate angle atau sudut dalam berseberangan. So, angle A equals 72 degree because if alternate angle, they have same angles. Mereka punya sudut yang sama. Okay, so the answer for angle A is 72 degree. Next question. Okay, next question, we must see the correlation about this angle. Oke, kita lihat gambarnya dulu. Di sini lihat gambarnya, dia berbentuk seperti U, ya. Kalau dia sudutnya berbentuknya seperti U, maka sudut ini merupakan interior angle. Interior angle itu apa? Interior angle itu adalah sudut dalam sepihak. Sudut dalam sepihak apabila kedua sudut dijumlahkan, maka hasilnya yaitu 180 derajat. Okay. So, because angle B and 77 degree are interior angle, so angle B plus 77 degree equals 180 degree. So angle B is 180 degree minus 77 degree. So angle B is 113 degree. So the answer for angle B is 113 degree. Kita lihat di gambar ini ya. Nah, di gambar ini kita mau mencari sudut C. Kita mau mencari sudut C, tapi untuk mencari sudut C, kita butuh mencari sudut yang ini, ya. Nah, Miss buat di sini sudutnya, Miss anggap sebagai sudut X. Nah, ya. Oke, students, perhatikan di sini ini bentuknya segi 4 sembarang. Nah, segi 4 sembarang. Kalau segi 4 sembarang, jumlah sudutnya yaitu 360 derajat. Ya, jadi ini total keempat jumlah sudutnya itu 360 derajat. Nah, karena di sini kita belum menemukan nilai X-nya, maka akan kita cari dengan menuliskan X equals 36 degree, karena jumlah totalnya 360 derajat, minus 52 degree, and then minus 126 degree, and then minus 108 degree.
Okay, so for X is 74 degree. Jadi di sini 74 derajat untuk X-nya. Okay, because X and C in straight line, karena X dan C berada di sudut lurus, maka sudah bisa pastikan pasti jumlahnya yaitu 180 derajat. Bagaimana kita mencari C-nya? Okay. So, C equals 180 degree minus 74 degree. So, the result is 104 degree. Nah, jadi sudah bisa kita dapat hasilnya yaitu 104 derajat. Jadi jawabannya for angle C, the answer is 104 degree. Okay, next question. Okay, next question. Perhatikan gambar di sini. Ini bentuknya seperti huruf Z. Kalau sudah huruf Z, pasti dia itu corresponding. Corresponding adalah sudut sehadap, sudut yang saling sehadap. Oke, sudut yang saling sehadap itu sama besar ya. D derajat itu sehadap dengan sudut ini. Nah, tapi sudut ini belum ada kita temukan. Nah, maka kita harus mencarinya, misalkan lagi dengan X. Oke. So, X in triangle. Jadi X ini ada berada dalam segitiga. Jadi kita harus tahu jumlah sudut segitiga itu 180 derajat. Jadi totalannya di sini harus 180 derajat. So we can write X equals 180 degree minus 75 degree minus 68 degree equals 37 degree. So X 37 degree. Okay, next, because X and D are alternate angle atau sudut dalam berseberangan, so X and D has same size. Jadi X dan D ini mempunyai besar sudut yang sama. So angle D equals 37 degree. So the answer is 37 degree. Okay, next question. We must see the picture. Kita harus lihat gambarnya. Sebenarnya gambarnya di sini sudah ada tandanya. Namun ini untuk membantu kalian untuk memahami gambarnya ya. Nah, perhatikan gambar ini. Nah, di sini gambar ini berbentuk seperti huruf F. Nah, kalau berbentuk seperti huruf F, maka dia corresponding angle atau sudut yang sehadap. Oke. Nah, di sini sudut yang sehadap apabila dia saling berhadapan maka dia sama besar. E is 81 degree. Because 81 degree and E are corresponding angle. Okay, next we move to find the value of X. Kita selanjutnya akan mencari nilai derajat F. Nah, ini untuk mencari nilai derajat F, kita harus menarik garis lurus dari garis sejajar ini untuk membantu kita menemukan sudut yang lainnya. Oke, nah setelah kita tarik, ternyata kalau kita bentuk sudutnya di sini, maka sudut 39 derajat itu sebenarnya dalam berseberangan dengan sudut yang ini. So, in this angle is 90 degree. Oke. Nah, selanjutnya kita perhatikan di gambar ini. Nah, untuk mencari F, kita harus perhatikan 81, 81 degree, F, and 39 degree in straight line. Mereka berada di garis lurus. So, if we sum the angles is 180 degree. Jika kita totalkan jumlah sudutnya, maka hasilnya jadi 180 derajat. Okay, so we can write 90 degree plus F plus 81 degree equals 180 degree. So if we sum 39 and 81 degree,
become 120 degree. So F degree equals 180 degree minus 120 degree. So F degree equals 181 80 degree minus 120 degree is 60 degree. So the answer for angle F is 60 degree. Okay, next we move to last question. Okay, in last question, we must see this triangle di segitiga ini. Di segitiga ini ada sudut yang missing, ya. Ada yang punya sudut yang tidak ada. Kan kita mau mencari sudut G. Maka kita harus mencari sudut ini untuk menemukan hubungannya. Nah, di sini hubungannya yaitu sudut dalam berseberangan. Nah, ini ya. Sudut dalam berseberangan. Okay, so to find this angle, we will find the value of x because the sum of triangle is 180 degree. Karena jumlah satu segitiga itu sudutnya 180 derajat, nah maka kita akan menuliskan x equals 180 degree minus 74 degree minus 21 degree. The result for x is 85 degree. Okay, so x 85 degree. Okay, next, angle x and angle G are alternate angle atau sudut dalam berseberangan. So, angle X and angle G has same size. Mereka punya sudut yang sama. So, because angle X 85 degree and also angle G 85 degree. Okay, so the answer for angle G is 85 degree. Okay, finish to solve the question about angles associated with transversal and parallel line. If you have question about this, you can chat me in privately. Okay, students, I think that's all for today. And don't forget to do your task and please submit in Google Form. Thank you.